Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wakafa, warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi, ashabihi, man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad, ya, yang setiap pertemuan, anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun atau dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berisikan tentang adab-adab seorang muslim. Bagaimana kita seorang muslim ya meneladani akhlak Islamiahnya Rasulullah SAW yang beliau praktekkan sehari-hari. Dari itu kita lanjutkan kitab Adabul Mufrad di bab yang selanjutnya, itu membantu ya saudara kita yang membutuhkan ya, atau yang kondisi sedang lemah. Bagaimana kita ya sebagai manusia yang dikenal dengan makhluk sosial ya menjaga hablum minanas kita sesama saudara semuslim ya, terutama yang membutuhkan. Maka dari ya sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya ya oleh seseorang ya, tentang perbuatan apa yang paling baik. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab kepada orang tersebut, ya, iman, ya, al-imanu billah wal jihati sabilihi. Ya. Jadi perbuatan yang paling baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau amalan yang paling baik itu iman kepada Allah ya, yang berkaitan dengan hati ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala wa jihad fi sabilillah. Yang kita ketahui ya para jamaah sekalian ya, bahwasannya jihad fisabilillah adalah ya, amalan yang paling tinggi. Amalan yang paling tinggi ya balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di luar dari amalan-amalan wajib seperti sholat, ya, puasa, ya, jihad adalah amalan yang paling tinggi ya setara dengan birrul walidain dan membebaskan budak. Nah, itu tiga amalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya orang itu bertanya lagi untuk kedua kalinya, ya, siapakah hamba saya atau hamba saya ya dengan kriteria apa yang pantas untuk dibebaskan yang utama. Ini ada amalan yang tadi Anda sebutkan ya. Itu membebaskan budak. Jadi memerdekakan budak apa yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang paling mahal harganya dan yang paling berharga di tengah keluarganya. Jadi ya, ini hadis ini pernah kita bahas bahwa ya, yang paling mahal ya dari budak-budak ya, bisa budak itu ya, yang paling mahal bisa seperti tawanan perang ya, atau misalkan ya budak tersebut adalah sebagai pelunas hutang ya. Yang masih punya keluarga bisa lebih mahal, maka itu yang utama ya. Dan biasanya budak-budak inilah yang mahal, lebih mahal ya, yang mana di mata pemiliknya ini lebih berharga ya. Maksudnya orang ini mempunyai sifat amanah mungkin, atau fisiknya lebih dari budak-budak yang lain, sehingga harganya lebih mahal. Nah, lalu ia bertanya lagi untuk ketiga kalinya, bagaimana ya dengan kondisi kalau aku tidak bisa mengerjakan ya seluruh amalan tersebut ya kecuali iman kepada Allah. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau menolong orang yang kehilangan atau membantu orang yang bodoh. Nah, ini maksudnya adalah ya, kalau ada orang yang membutuhkan seperti kehilangan atau mencari suatu barang, ya, nah, ini juga termasuk ya di penjelasan hadis juga termasuk seperti orang yang mencari arah ketika lagi safar. Terkadang kan kita melihat seorang musafir yang tidak mengetahui arah atau tersesat, maka kita bantu. Atau orang yang tidak mempunyai ilmu, kemudian kita ya rela untuk mengajarkan atau memberikan ilmu kita kepada orang tersebut tanpa biaya yang dipungut. Ini maksud dengan membantu ya orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Maka ia berkata lagi, bertanya untuk keempat kalinya,
Nah, jika aku tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, nah, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, untuk yang terakhir kalinya, nah, doakanlah ya manusia supaya terhindar dari keburukan. Doakanlah orang yang membutuhkan tadi untuk terhindar dari keburukan, ya. Nah, atau dipermudah segala urusannya, ya. Seperti yang kita sering dengar ya, doa yang untuk mempermudah segala urusan kita, Allahumma yasir umurona. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita. Nah, maka itulah bentuk sedekah bagimu. Nah, jadi ya, bahkan doa kepada orang yang membutuhkan atau kepada saudara-saudara kita itu adalah bentuk sedekah. Yang kita ketahui ya para jamaah sekalian, ya, di hadis-hadis sebelumnya, ya, di hadis 115 sampai 127, ya, wallahu alam, itu kita bahas bagaimana ya amal-amal soleh ya, yang bahkan kecil ya di mata manusia bisa menjadi sedekah bagi diri kita. Itulah ya anjuran ya dari hadis tersebut ya, merupakan bahwa amalan utama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu iman, ya, jihad, yang mana itu bentuk sedekah yang besar. Nah, ini bentuk adalah sedekah yang lebih besar daripada doa. Ya. Nah, maka doa saja yang terlihat kecil di mata manusia sebagai sedekah. Apalagi ketika kita berjihad, menolong orang lain dalam jihad kita, ya. Kemudian kita yang membebaskan budak, ya. Itu adalah bentuk sedekah yang lebih besar. Ini adalah dorongan ya dalam syariat Islam bagaimana kita ya saling membantu, ya. Saling peka terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Nah, ini juga pada zaman jahiliyah ya, para jamaah sekalian, bagaimana pada zaman tersebut ya, eh, para budak yang sulit ya untuk beribadah, ya, sulit mendapatkan hak-hak mereka ya atau kembali kepada keluarga mereka, maka Islam datang ya, untuk memenuhi hak-hak orang tersebut ya, hak-hak budak yang tidak terpenuhi haknya, sehingga Islam memerdekakan ya para budak atau mensyariatkan ya untuk kaum muslimin untuk memerdekakan budak-budak. Nah, inilah ya di hadis 305 ya, bagaimana kita bisa menjaga amalan kita ya, membantu orang-orang yang membutuhkan sebagai upaya dalam beramal soleh. Itu juga bentuk sedekah kita ya, baik dalam doa seperti ya amal-amal kecil di mata manusia atau amal yang lebih besar ya, seperti jihad, bisa mengajarkan orang lain, membantu ya ketika orang lain dalam kesulitan. Kemudian kita lihat ya dari sahabat ya, Abu Burdah, dari kakek beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, kullu muslimin lahu sodako. Setiap muslim ya itu mampu harus bersedekah. Ya. Nah, maka para sahabat bertanya, bagaimana jika kita tidak mempunyai harta untuk disedekahkan? Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, nah, bekerjalah, manfaatkan tubuh kita untuk membantu orang lain. Nah, dan itulah bentuk dari sedekah yang bisa kita lakukan. Ya. Itu dengan membantu orang lain. Ya. Apa yang kita punya dari ilmu kita ajarkan, itu bentuk dari sedekah. Amal-amal soleh yang bisa kita ya lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, itulah bentuk dari sedekah. Maka para sahabat bertanya lagi. Ya. Nah, jadi kakeknya Abu Burdah bertanya kembali kedua kalinya, nah, bagaimana jika tidak bisa melakukan hal tersebut? Ya, tidak bisa membantu orang, ya, tidak punya ilmu untuk disalurkan. Nah, maka jawabannya bantulah orang yang lebih lemah dari kita atau yang sedang membutuhkan pertolongan. Lalu kembali bertanya untuk ketiga kalinya, nah, bagaimana jika masih tidak ada ya, orang yang membutuhkan di sekitar kita? Tidak menemukan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, nah, perintahkanlah yang baik, yaitu Amr bin Ma'ruf.
selalu menjaga, ya, memperingatkan kepada orang-orang di sekitar kita akan kebaikan. Mau ditanya lagi yang kelima kalinya, nah, bagaimana jika kita masih tidak melakukan hal tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, nahyun nafas, ya, menahan diri dari perbuatan jelek. Itu juga bentuk dari sedekah. Nah, para jamaah sekalian, ya, perintahnya Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk bersedekah. Bersedekah tidak hanya dalam bentuk harta, ya, namun ketika kita membantu orang lain, ya, bahkan dari amar bin ma'ruf wa nahyi anil munkar, ya, itu adalah bentuk dari sedekah. Ya. Maka dengan apapun yang kita miliki, ya, usahakan jadilah itu peluang untuk beramal. Ya. Amal soleh itu begitu banyak. Namun bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki untuk beramal. Yang terpenting ya, para jemaah sekalian. Nah, ini yang bisa kita lihat dari hadis 306 ya. Yang mana hadis tersebut ya mendorong kita untuk, ya, kalau mencari nafkah, bekerja, berusaha, ya, kita melakukan perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Yang keutamaan, ya, untuk menjaga diri kita dari perbuatan yang maksiat, kejahatan. Ya. Dan kita ketahui ya para jamaah sekalian, ya, istilah atau definisi sedekah itu, ya, tidak hanya dengan harta, namun dengan berbagai macam amal soleh. Inilah dari hadis 306 ya. Bagaimana kita menjaga kesucian, ya, amal jiwa, ya. Kesucian jiwa kita untuk beramal, ya. Niat kita untuk beramal kita tingkatkan. Kemudian kita lanjut ke hadis atau bab selanjutnya, ya, memohon, ya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Nah, inilah para jamaah sekalian. Ya. Nah, di setiap, ya, perkara yang kita lalui atau kita hadapi, ya, pasti ada dua unsur yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama adalah berusaha. Bagaimana ketika kita menemui masalah, kita cari, kita berusaha untuk mencari, ya, jalan keluar dari permasalahan tersebut, ya, solusi. Kemudian di sisi yang lain, agar usaha kita diperancar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin berakhlak yang mulia, usaha kita meneladani, ya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, kita diberi akhlak yang mulia atau diberi petunjuk, ya, agar menjadikan kita memiliki akhlak yang mulia. Seperti di hadis, ya, dari Abdullah bin Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sering sekali memanjatkan doa. Nah, ini syariat kita untuk berdoa ya, para jamaah sekalian. Nah, apa doanya? Allahumma inni as'aluka sehata wal iffata wal amanata wa husnal khuluqi wa ridho bil qadar. Nah, Masya Allah. Doa yang singkat namun padat. Ya Allah. Ya. Nah, Allahumma, nah, nah, as'aluka as-sehat. Ya Allah, aku memohon kepadamu diberi kesehatan. Lagi-lagi tentang kesehatan, ya. Banyak hadis yang menyampaikan begitu pentingnya kita menjaga kesehatan. Maka ini salah satu doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW dan sering dipanjatkan. Bukan hanya keadaan tertentu, namun sering dipanjatkan. Kemudian, ya, wal ikhfata, dan kehormatan kami, ya, harga diri kami. Jangan sampai kita, ya, diinjak-injak oleh bahkan orang kafir yang menginjak-injak kita. Nah, ingat, agama Islam, agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka melalui kitalah kita menjaga agama Islam. Bagaimana cara menjaga agama Islam ini? Mulailah kita meningkatkan kualitas dari diri kita sendiri. Dari kehormatan kita, akhlak kita,
ya, perilaku kita kepada orang lain, cara kita bersikap kepada orang yang lebih muda, pada orang yang lebih tua. Begitulah cara kita menjaga kehormatan Islam ini. Jadi menjaga kehormatan diri kita sendiri. Wal amanata. Dan menjadikan diri kita orang yang amanah. Ya. Siapa di sini ya para jamaah sekalian yang tidak ingin seperti Rasulullah SAW yang digelari sebagai Al-Amin. Orang yang amanah, yang dipercaya. Nah, kepercayaan itu sulit ya para jamaah sekalian. Apapun perkara yang kita lalui, kita pasti mencari ya, nah, suatu kabar yang bisa kita percayai, seseorang yang bisa kita ya berikan amanah kepada orang tersebut. Maka amanah adalah suatu hal yang sangat berharga dalam Islam. Yang mana amanah ini adalah pintu keberkahan dari segala bentuk perkara. Baik kita berjual beli, ya, atau memberikan ilmu kepada orang lain, ya. Nah, inilah amanah. Kemudian yang ketiga, wa husnul khuluq, ya, akhlak yang mulia. Para jamaah sekalian, ya, ketika seseorang dai, seseorang ya guru datang ke masyarakat untuk menyebarkan ilmu yang ia miliki, ya, untuk memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya untuk masuk ke dalam Islam, menjaga keislaman dan ketakwaan orang-orang di sekitarnya. Yang dilihat ya bukan hanya raport dan juga ijazah. Percuma. Ya, ketika seseorang dai atau seorang ustadz ya, memiliki track record ya akademik yang sangat tinggi, ya, namun ketika terjun di masyarakat ya akhlaknya tidak mencerminkan ya akademiknya, ya, hasil dari nilai-nilainya. Ya, saat dia ya menjalani studi, percuma. Maka masyarakat ya, akan melihat bagaimana seorang dai, seorang ustadz berakhlak, ya, bersikap kepada ya orang lain. Bagaimana seorang ustadz menanggapi orang yang ingin bertanya kepadanya, memberikan ilmu dengan ya begitu tulus, begitu ingin memberikan ilmu kepada ya umat Islam agar tidak tersesat pada fitnah-fitnah yang tersebar di dunia ini. Nah, itulah sebagai ya bentuk dari akhlak yang mulia. Bagaimana seseorang akan memandang atau menilai orang lain dimulai dari akhlaknya, ya, bukan gelarnya, bukan ya uh, bukan dari uh, piagam atau segalanya ya hasil dari akademisi, bukan. Tapi yang dilihat adalah dari akhlak. Nah, maka kita ya menjunjung akhlak Islamiyah itu, ya, sebagaimana Rasulullah SAW praktekkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya kita bisa ridho, bisa ikhlas menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, betapa banyak bahkan orang bisa sampai tingkat stres, sampai kehilangan akal sehatnya karena tidak menerima ya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terlalu berharap dengan apa yang ia usahakan. Ya. Minimnya rasa tawakal pada seseorang ya, akan menunjukkan seseorang tersebut kepada atau menuju orang tersebut kepada suatu kebinasaan. Karena dia yang ia percaya hanyalah usaha. Setiap usaha hasilnya harus seperti ini. Usaha A hasilnya harus 80%. Usaha B hasilnya harus berapa persen. Inilah. Nah, dia tidak ya memikirkan bahwa segala usaha yang kita lakukan ya itu pintunya ada di ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka setiap yang kita lakukan ya kita harus pastikan bahwa diri kita ya melihat apa yang kita kerjakan sesuai dengan ridhonya Allah, takdirnya Allah yang tercampur pada ya amal-amalan kita ya, karena setiap amalan kita tidak bisa terlepas dari takdirnya Allah. Begitu juga dengan takdirnya Allah yang ya selalu mengikat pada setiap amalan hamba-hamba
Maka dari itulah doa kita agar kita bisa lapang dada menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sepahit apapun, ya, Allah tidak akan pernah ya, memberikan cobaan kepada hambanya, ya, ya. Namun hambanya tidak bisa tidak bisa mencari jalan keluarnya atau tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti di surat Al-Insyirah, ya, inna ma'al usri yusra. Ya. Ketika seorang hamba ya, diberikan cobaan, maka ya diiringi, ya langsung diiringi dengan kemudahan. Namun itulah, apakah manusia ingin mengambil kemudahan tersebut atau hanya ingin mengeluh saja? Itu kembali kepada diri ya manusia masing-masingnya, pribadi masing-masing. Kita menjadi hamba Allah yang dijaga kesehatannya, ya, diberikan kehormatan baik di dunia maupun di akhirat, ya, menjadi pribadi yang amanah, ya, dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar, ya, memiliki akhlak yang mulia, agar kita bisa berinteraksi, menjaga hablum minanas kita, ya sesama saudara muslim. Dan yang terakhir bisa menerima ridho kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya, ke bab ya, seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Di sini di hadis ini Rasulullah SAW ya, banyak menyinggung bagaimana ya, ya sifat orang yang suka melaknat orang lain ya, adalah bukan sifat seorang yang beriman. Seperti di hadis ya Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak boleh seorang mukmin ya, menjadi orang yang tukang laknat. Ya. Mahwa laknat. Apa itu laknat? Laknat ya, yang dimaksud di sini adalah berdoa untuk menjauhkan ya saudara-saudara kita dari rahmatnya Allah. Ya. Jadi laknat itu adalah kondisi seseorang yang terhalangi dari rahmatnya Allah. Nah, maka kita tidak boleh ya mendoakan saudara-saudara kita untuk dijauhi dari rahmatnya Allah. Nah, inilah ya, nah, bukan sifat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang suka melaknat. Kemudian ya di hadis yang lanjutnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat keji, berbuat buruk sesama manusia, orang-orang yang suka berkata kasar, kotor dari mulutnya. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang suka ya, meninggikan suaranya ketika di pasar ya, atau di tempat umum. Nah, maka di sinilah hadis ini ya kewajiban kita untuk menahan diri, ya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dari diri kita, ya, baik disengaja ataupun sudah menjadi kebiasaan. Ya. Nah, inilah ya, afwan ya para jamaah sekalian, mungkin seperti yang kita lihat, uh, beberapa orang beberapa di lingkungan masyarakat yang kita lihat, ya, mereka menjadikan perkataan kotor atau kasar ya, menjadi suatu kebiasaan yang lumrah bagi mereka, ya, yang menjadi bukan suatu yang tabu lagi. Nah, maka kita dijauhkan ya, kita jauhkan dari hal-hal tersebut. Ya. Nah, jangan sampai kita menjadi suatu kebiasaan berkata kasar, kotor. Nah, baik ya menjadi kebiasaan ataupun ya disengaja memang. Inilah ya. Kemudian yang dilarang dari sini juga bagaimana kita ya ketika di pasar, kita lihat ya di pasar itu ya bahwasanya di hadisnya Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka sikapnya juga harus dijaga ya, agar kita tidak menjadi lebih buruk lagi. Nah, di tempat yang terburuk menjadi orang yang mempunyai sikap yang buruk. Salah satu dengan contohnya adalah yang meninggikan suara atau teriak-teriak ya di pasar. Ya. Inilah ya bagaimana akhlak-akhlak ya, dari hal-hal yang kecil diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu sempurnanya Islam ya menjaga akhlak-akhlak hambanya. Namun ya sekarang bagaimana kita mengaplikasikan
kasihkan. Kemudian di hadis 311 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, ada seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW ingin bertanya, Assalamu, nah, Assamu alaikum. Nah, asa itu keburukan ya. Asam itu artinya keburukan atau kecelakaan. Maka Aisyah radhiyallahu anha ya, menjawab, Waalaikum wala ana kumullah. Ya. Jadi Aisyah melaknat orang tersebut ya. Waalaikum wala ana hukumullah. Ya. Dan juga kepadamu ya kecelakaan dan ya semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatmu. Ya. Wadiba alaikum, dan semoga engkau menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Aisyah ya, membalas ya, doanya orang Yahudi tersebut. Ya, namun di sini kita bisa lihat ya, kesabarannya Rasulullah SAW ya, dalam menanggapi ya, suatu kondisi pada kondisi tertentu, suatu kondisi yang merugikan atau ya ingin memprovokasi ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu anha, ya, pelan-pelanlah wahai Aisyah, ya, turunkan suaramu, tenangkan dirimu wahai Aisyah, ya, kamu harus bersikap ya, lemah lembut, ya, berlemah lembutlah, jangan berkata kasar dan juga kotor. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidakkah engkau mendengar apa yang orang Yahudi tersebut katakan? Ya, maksudnya orang Yahudi tersebut mengatakan, ya, suatu yang memburukkan atau mengharapkan keburukan kepada kita. Maka harus kita balas. Namun Rasulullah SAW ya, menjawab, tidakkah engkau mendengar apa yang aku katakan? Aku telah membalas ucapan mereka dan balasanku terhadap mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ucapan mereka terhadapku tidaklah diterima. Apa maksudnya apa? Ya. Bisa kita lihat ya, doa ya. Jadi doa yang kita ucapkan atau kita lantunkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salam itu merupakan dari doa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya. Itu bentuk dari doa. Maka ya, seperti orang Yahudi katakan tadi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai seorang muslim yang tiap hari ya, mengharapkan keselamatan bagi saudara-saudara kita, ya, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah ya. Aisyah radhiyallahu anha ya, karena ya, ucapan kita, doa-doa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertolak belakang dengan ucapan-ucapan atau doa-doa orang Yahudi. Nah, maka di sinilah anjuran kita bersikap lembut, ya, berakhlak yang mulia, menjaga sikap kita, ucapan kita, bahkan kepada ahlul kitab, kepada orang-orang kafir atau kepada musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, bolehnya kita ya menanggapi atau berbincang kepada ahlul kitab, orang-orang yang non muslim dalam rangka atau berdiskusi dalam masalah agama. Kemudian ya ada faedah yang lain yang bisa kita lihat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan orang yang ya memohon kemudorotan bagi orang lain. Jadi kalau kita berdoa pada saudara kita atau kepada orang lain, ya, berdoanya keburukan, nah itulah doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di doa yang tidak akan dikabulkan adalah doa-doa yang mengharap keburukan bagi orang. Kemudian kita lanjut ya ke hadis 312 ya. Nah, dari Abdullah bin Yazid ya, bahwasannya Nabi ya Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'minu, bukanlah seorang yang beriman atau seorang mukmin bitta'ani walal la'an, orang yang suka mencela dan juga melaknat. Jadi sikap seorang mukmin yang hakiki tidak mungkin orang tersebut mento'an. To'an itu mencela, ya, menghardik. Ya. Wala'an, ya.
laknat ya. To'an, la'an, ini lafaz selalu ya. Nah, wala fahisha, wala badhi, bukan orang yang berbuat keji ya, lagi berkata kok kotor. Ini sifat yang tidak akan melekat kepada orang yang beriman. Mencela, melaknat, berbuat keji, berkata kotor. Sifat-sifat ini tidak ada pada seorang mukmin. Maka kita usahakan diri kita menjadi seorang yang beriman, seorang mukmin yang hakiki, ya, dengan menjauhi empat ya, sifat tersebut. Ya. Suka mencela, ya, melaknat orang lain, berbuat kemaksiatan atau keji, zolim, ya, mudah berbuat zolim kepada orang lain, walaupun hanya dalam bercandaan, dengan niat bercanda, namun kalau kita menzolimi orang lain, tidak ada toleran. Itu adalah perbuatan keji. Lalu berkata kotor, atau mulut kita dipenuhi dengan ya ucapan-ucapan yang tidak baik. Inilah ya, bisa kita lihat ciri-ciri dari seorang mukmin, seorang yang beriman. Ya. Karena kita tidak mungkin terdapat atau tercampur dalam iman dengan empat sifat tersebut. Inilah kewajiban kita untuk menjauhi dari empat sifat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali melanggar ya, untuk orang yang melaknat. Maka itulah kewajiban kita untuk menjaga lisan kita dan juga perbuatan kita. Selanjut ya, di hadis 313 ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, tidaklah patutnya seseorang yang bermuka dua diberi kepercayaan. Kita ketahui ya, bermuka dua ya adalah orang yang menghiasi dirinya dengan aib ya. Lalu yang mencari ya pandangan dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, tetapi ya padahal sikapnya jelek di belakang, mencela kelompok yang lain demi mencari ya pandangan dari kelompok yang lainnya, kemudian mencela kelompok yang lain lagi untuk mendapat ya kepercayaan dari orang yang lain. Ya, maka orang tersebut tidak pantas diberikan amanah. Orang yang bermuka dua. Salah satu ya, cara kita menjaga ya, diri kita, jangan sampai kita mencari ridho manusia, ya, akhirnya kita menjadi orang yang bermuka, cukup mencari ridho Allah. Kemudian ya, ya di 314 kita lihat bahwasannya ya, dari ya, sahabat Abdullah dia berkata, ya qaulus sahabi ya, sejelek-jeleknya akhlak orang ya, orang mukmin ya, al-ammu ya, al-akhlak al-mukmin al-fahsh. Jelek-jeleknya akhlak seorang mukmin adalah orang yang berbuat keji. Mungkin dia masih beriman, namun akhlaknya yang jelek yang bisa menjauhkan dia dari iman adalah perbuatan keji atau ya sikap-sikap yang zolim merugikan orang lain. Kita lanjut ke hadis 315. Dari ya Muhammad bin Ubaid al-Kindi ya, al-Kufi, bahwasannya dari ayahnya dia berkata, ya aku mendengar dari sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, orang-orang yang suka melaknat akan dilaknat balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu'ina al-la'inun. Ya. Orang-orang yang suka melaknat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, sahabat Marwan berkata, yaitu orang-orang yang suka melaknat manusia, maka tercelalah bagi orang yang suka melaknat. Tercela kenapa? Nah, karena dia yang sesungguhnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri yang akan merasakan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebiasaan dia melaknat orang lain. Kita lanjut ya ke bab orang-orang yang suka melaknat. Khusus untuk ya, orang-orang yang suka melaknat. Nah, ini sikap yang paling keji. Ya. Salah satu sikap ya, atau perilaku yang dicela dalam Islam. Mendoakan orang lain untuk keburukan. Nauzubillah min. Dari sahabat Abu Darda, ya, ia berkata,
Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat kelak di hari kiamat. Ini akibatnya ya, para jemaah sekalian. Orang-orang yang suka melaknat nanti di hari kiamat ya, tidak punya saksi atau tidak punya kebaikan yang bisa ia saksikan dan juga tidak punya syafaat. Jadi tidak akan ada yang menolong. Syafaat dari saudara-saudara tidak akan ya membantu dia. Seakan-akan kebaikannya sudah diambil oleh orang-orang yang dilaknatnya. Yang pernah kita bahas ya pada zaman sekalian. Ketika kita menzalimi orang lain, maka pahala kita, pahala orang tersebut akan diberikan kepada orang yang ia zalimi. Maka itulah ya, seakan-akan pahala dia sudah habis. Karena diambil oleh orang-orang yang ia laknat. Maka jagalah orang-orang yang suka laknat ini ya, akan diharamkan jadi saksi pada hari kiamat. Juga orang yang suka melaknat tidak akan diizinkan untuk memberi pertolongan. Dan juga diberi pertolongan. Karena kemaksiatan, perbuatan kejinya dia. Kemudian ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pantas seorang siddiq yang selalu berkata benar bagi ya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama, selalu jujur, ya, itu menjadi tukang laknat. Jadi dua sifat yang tidak akan terkumpul pada diri seorang mukmin yaitu siddiq, yang selalu berkata jujur dan juga kepada bersifat ya bukan melaknat. Inilah dua sifat yang tidak akan terkumpul. Seseorang yang selalu berkata baik dan jujur, tidak mungkin orang tersebut akan melaknat orang lain atau menjadi orang yang tukang laknat. Ini lagi-lagi celaan, bersifat laknat. Lagi ya, kita bisa lihat banyak hadis yang mencela orang yang suka melaknat. Sifat yang sangat buruk ya dalam Islam adalah suka melaknat. Kemudian dari sahabat Hudzaifah, ia berkata, tidaklah satu kaum yang saling melaknat kecuali mereka akan ditimpa laknat tersebut. Nah, ini tadi Anda sebutkan ya. Di hadis sebelumnya bahwa laknat seseorang ya itu akan kembali kepada dirinya. Nah, sesungguhnya orang yang suka melaknat, maka sebetulnya dia sendiri yang akan dilaknat oleh Allah. Ya, dia sendiri yang akan menjadikan diri dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah kita ya, agar tidak mudah melaknat. Karena kalau kita mudah melaknat orang lain, maka diri sendiri kita lah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya. Nah, sampai hadis 318 ada yang ingin ditanyakan pada jamaah sekalian ya, tentang bagaimana menjaga jiwa kita, menjaga amal-amal soleh kita ya, agar menjadikan diri kita ya, menjadi ya, seseorang yang lebih berakhlak mulia. Kemudian menjaga ucapan, sikap kita, akhlak kita, jangan sampai kita mudah melaknat orang lain. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab selanjutnya, ke bab ya, orang yang suka melaknat hamba sahaya. Lalu memerdekakan bagaimana dengan kondisi orang tersebut ya. Orang yang pernah dilaknat ya, itu balasannya harus kita merdekakan. Salah satu balasan. Nah, maka ya seperti sahabat Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu ya, pernah melaknat ya, salah seorang hamba sahaya. Nah, ini pelajaran ya, bahkan para sahabat pun pernah terjerumus pada ya, sikap yang kurang baik. Nah, lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah berkumpul ya orang-orang tukang laknat dengan orang-orang yang jujur? Kita tahu bahwa ya, Abu Bakar dijuluki atau dikunyahkan kepada sikap as-siddiq. Maka tidak mungkin ya bagi engkau ya Abu Bakar as-Siddiq melaknat orang lain. Maka ia menjawab, ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya bersatu sikap pelaknat dan juga sikap as-Siddiq. Lalu Abu Bakar memerdekakan hamba saya tersebut untuk membalas ya perbuatan beliau. Selanjutnya dia datang kepada Rasulullah SAW
ya, aku tidak akan mengulangi ucapanku lagi. Perilaku yang melaknat orang bentuk taubat dari ya laknatnya Abu Bakar kepada hamba saya kemudian di bab yang lain ketika orang mudah melaknat dengan mendoakan laknatnya Allah ya, maka Allah murka dan balasannya adalah api neraka. Seperti di hadis yang kita lihat ya dari ya Sumurah ya, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling melaknat dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu murkanya Allah ya, dengan sikap kalian yang saling melaknat dan juga ya akan ditunggu di api neraka. Ini balasan orang yang selalu melaknat orang lain. Ya, seperti ucapan engkau dilaknat oleh Allah atau Allah murka kepadamu, ya, itu bentuk dari ucapan-ucapan yang akan terjumus orang lain kepada api neraka. Maka kita jaga ya ucapan kita agar tidak memudahkan orang, tidak mudah mencela, melaknat. Ya. Dengan ucapan misalkan, ya, engkau akan dilaknat oleh Allah, engkau akan dimurkai oleh Allah. Kita jaga dari hal tersebut. Jangan sampai kita mengucapkan hal ya, tentang murkanya Allah, laknatnya Allah kepada orang lain. Kemudian, ya, di bab ya, tentang melaknat orang kafir juga. Gimana ya ketika kita melaknat orang kafir? Kalau kita ya mendoakan orang kafir dengan keburukan. Nah, maka di hadis tersebut ya dari sahabat Abu Hurairah ya dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ya berdoalah kepada Allah supaya orang-orang musyrik tersebut agar dilaknat. Jadi para sahabat ya ingin Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk melaknat orang-orang musyrik. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, inilah ab'as ya lam ub'as, semuanya aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nga'anan sebagai tukang laknat. Wa innama bu'istu rahmatan. Tapi sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya, hamba yang suka ya, menjaga rahmatnya Allah, menjaga menjaga akhlak mulia dan untuk menyebarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Taif, di mana pada saat Rasulullah SAW hijrah untuk dakwah ke Taif, ya namun ya kaum-kaum yang ada di kota Taif ya, malah melempari Rasulullah SAW dengan ya, hasil panennya mereka atau diusir ya Rasulullah SAW ya, dengan hasil panen dengan kerikil. Maka Rasulullah SAW menjauh ya, agar terselamatkan dahulu nyawanya. Kemudian malaikat Jibril datang ya, untuk menawarkan Rasulullah SAW membalikkan gunung ada di Taif kepada kaum Rasulullah SAW ya, menahan hal tersebut. Ya, Rasulullah SAW datang kepada Taif ya, kaum yang ada di Taif untuk penduduk Taif untuk ya, menyuruh mereka kepada hidayatul Islam. Rasulullah SAW ya, berdoa kepada penduduk Taif agar diberi hidayah, ya, diberikan rahmat Allah yang melimpah dan juga diberikan tanah yang subur. Maka sampai sekarang ya bisa kita lihat ya para jamaah sekalian, Taif adalah salah satu atau kota yang paling subur di tanah Arab, bukan hanya di Saudi Arabia, bahkan di kota-kota yang ada di tanah Jaziratul Arab di Timur Tengah, Taif adalah kota atau tanah yang paling subur. Inilah ya, kita bisa lihat ya bab-bab yang mana Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW ya, mencela orang-orang ya, yang suka berbuat buruk. Sampai hadis 321 para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup sampai sini para jamaah sekalian? Cukup Jelas Ustaz. Ustaz.
Cukup. Jelas ya. Mungkin insya Allah ya. Nah, kita cukupkan sampai hadis ya, tentang melaknat orang kafir ya, karena ini dalam kitab ada belum mufrad ya, sudah menjadi bab yang berbeda ya. Gimana ya, Imam Bukhari rahimahullah taala yang menjadikan eh, bab setelah ini bagaimana Rasulullah SAW mencela ya, sikap-sikap atau perilaku ya seorang muslim yang dicela dalam Islam ya. Setelah kita lihat ya bagaimana bab laknat ya, sikap pertama yang dicela dalam Islam ya, benar-benar menjadikan dirinya ini menjadi diri yang dilaknat oleh Allah. Karena dia suka melaknat orang lain, maka Allah akan melaknat orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai karena ucapan kita malah kita menjadi dapat mendorot. Kita mendapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Maka jagalah ucapan kita, pertama dari ucapan yang keji, ya, dari perbuatan keji, ya. Ucapan yang kotor, bermuka dua, ya, melaknat orang lain, dan suka mengumpat ya. Nanti ada bab-bab tentang akhlak-akhlak yang keji yang lain. Insya Allah ya, saya cukupkan pertemuan pagi hari ini. Ya. Yang insya Allah ya, ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini ya, menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, lagi jariah setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Amin. menjadi Amin ya Rabbal Alamin. dan Amin menjadi ya Rabbal Alamin. ya Rabbal Alamin, dan menjadi pemberat amal soleh kita di yaumil mizan. Nah, InsyaAllah kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika rabbana wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan wa Assalamualaikum iyakimu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga wabarakatuh. barakallahu fikum jemaah sekalian. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan juga izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan.